Ini bukan orang pertama yang berbicara bolehnya bertawasul di kuburan orang soleh yang sudah meninggal, berhujjah dengan kisah Aisyah radhiyallahu taala anha. Saat itu Aisyah radhiyallahu taala anha memerintahkan orang-orang untuk membuka penutup yang ada di kuburan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kemudian bertawasul, beristighosa, meminta di kuburan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kisah ini tersebar luas di masyarakat kita, disampaikan oleh tokoh-tokoh agama. Kemudian diyakini kisah ini sebagai bukti nyata, argumentasi bolehnya bertawasul di kuburan orang soleh yang sudah meninggal. Ini kan tentu sebuah kejahilan. Tapi menariknya adalah, ternyata kisah ini bukanlah kali pertama disampaikan oleh mas-mas tadi. Ternyata kisah ini sebelumnya dijadikan juga argumentasi atau dalil bolehnya bertawasul di kuburan orang soleh yang sudah meninggal. Kisah ini dijadikan dalil oleh Sufiyun Kuburiyun, seorang sufi penyembah kubur. Beliau bernama Al-Bakri. Teman-teman bisa lihat di dalam kitab Al-Istighosa fi Raddi Al-Bakri, di halaman 30, itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membahas tentang nama dan nasab beliau. Nah, di halaman 31, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab beliau Al-Istighosa fi Raddi Al-Bakri belum menyebutkan julukan dari Al-Bakri ini. Apa julukannya? Al-Bakri wa huwa sufiyun kuburiyun. Al-Bakri ini seorang sufi kuburiyun, penyembah kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita bahas video tadi. Meskipun kita tidak menemukan poin apapun dari apa yang disampaikan Ustadz barusan, kecuali hanyalah cacian, hinaan, celaan kepada ulama. Saya awalnya berharap dia itu bisa menampilkan referensi, bisa menampilkan data bahwa Rasulullah itu melarang tawasul, bahwa Rasulullah sahabat juga melarang tawasul. Saya berharap seperti itu. Kenapa saya meminta larangan? Ini biasanya kelompok Wahabi selalu mengatakan ibadah itu cari perintahnya. Tawasul itu sudah ada perintahnya, Pak. Baginda Nabi itu sudah pernah bertawasul melalui nabi-nabi sebelumnya. Kita tahu, nabi-nabi sebelum baginda Nabi Muhammad itu banyak yang sudah wafat, mayoritas sudah wafat. Nabi Muhammad itu ternyata bertawasul melalui mereka. Mereka sudah wafat. Artinya apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad tentang tawasul ini termasuk sunnah fi'liyah dan itu sudah diketahui oleh sahabat. Dan bahkan ada sahabat yang bertawasul, beristisfa setelah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Dan dalilnya itu sahih, Pak. Artinya perintah tawasul ataupun dalil tawasul itu sudah jelas, sudah tegas, sudah sahih. Nah, ketika Anda melarang tawasul, ya maka harus tampilkan mana larangannya untuk membantah perintah tersebut. Jadi begitu. Jadi kalau sudah ada perintahnya, kemudian Anda melarang, sementara Anda tidak memiliki data, yaitu sama saja Anda akan menentang perintah tersebut. Kecuali kalau Anda punya data yang melarang. Kalau sudah ada larangan dari baginda Nabi, maka berarti larangan tersebut bisa jadi menasakh perintah sebelumnya. Nah, pola pikir dalam berilmu itu seperti itu. Jadi tidak hanya mengatakan ibadah harus cari larangannya, tidak. Jadi kalau sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah, sudah diperintahkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dilakukan oleh sahabat, itu otomatis sudah menjadi dalil. Begitu. Oke, karena tadi saya melihat video-videonya itu tidak ada hujah sama sekali, dia hanya mencela ulama, memaki ulama, menyebut ulama yang mengikuti athar sahabat, dia sebut sebagai kuburiyun, penyembah kubur. Dia caci sebagai ahli bid'ah. Dia katakan mencari pembenaran bukan kebenaran. Bayangkan, ulama mengikuti sahabat masih dicaci, dihina sebagai kuburiyun. Sementara dirinya yang menolak athar sahabat dan lebih memilih untuk mengekor kepada klaim Syekh Ibnu Taimiyah, dirinya masih menganggap sebagai sunnah, pengikut sunnah. Mengklaim pemahamannya di atas pemahaman salaf. Nah, ini kan konyol pola pikir seperti ini. Ada orang menolak athar, tapi dia mengatakan mengikuti pola pikir salaf. Pemahaman saya di atas pemahaman salaf, pemahaman sahabat. Nah, ini konyol teman-teman, aneh. Dan sayangnya pemikiran yang seperti ini terus dipelihara oleh kelompok Wahabi.
Oke, sekarang kita bahas. Ini adalah athar yang disebutkan tadi ya. Athar ini sebenarnya tidak hanya dimunculkan oleh Syekh Al-Bakri saja, tapi sebelumnya sudah dimunculkan ataupun diriwayatkan oleh Al-Hafidh Ad-Darimi. Beliau ini adalah ulama salaf. Di dalam sunannya, yakni Sunan Ad-Darimi jilid 1 Sahifah 43-44 dalam bab Ma akramallahu ta'ala nabiyahu ba'da mautihi. Betapa Allah Subhanahu wa taala memuliakan nabinya setelah nabinya itu wafat. Ini babnya. Kalau kita lihat di dalam syarah Sunan Ad-Dariminya dikatakan, salah satu cara Allah memuliakan baginda Nabi setelah wafat adalah bi anja'ala dorihahu asyarif mahallan linuzulir rahmati wa mahbaton linuzulih malaikatihi. Allah Subhanahu wa taala menjadikan makomnya baginda Nabi sebagai tempat turunnya rahmat dan turunnya malaikat. Ini sudah makrufan, sudah diketahui dan sudah dimaklumi oleh semua umat Islam. Yaksuduhu muhibbuhu min ahli sunnah wal jamaah lissalami alaihi wasakbil ibarati anhu wa tolabil maghfirati minhu, dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dari sisi kuburannya, wa tabarruk bimahallihi, dan mengharap keberkahan dengan makom baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kan sudah jelas. Jadi Anda kenapa hanya menyalahkan Imam Al-Bakri? Riwayat ini sebelumnya sudah diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi. Dan Imam Ad-Darimi meriwayatkan athar ini. Nah, dalam athar ini yang memerintahkan untuk bertabarruk siapa? Ditemukan adalah Sayyidah Aisyah. Yang memerintahkan untuk bertawasul adalah Sayyidah Aisyah. Ini, teman-teman. Apakah Anda berani mengklaim Imam Ad-Darimi itu kuburiyun? Sayyidah Aisyah kuburiyun, ahli bid'ah. Nah, hati-hati. Oke, sekarang saya baca ya. Athar yang pertama. Kuhito ahlul madinati kohton syadidan. Penduduk kota Madinah mengalami musim paceklik yang parah. Fasyakau ila Aisyata. Mereka mengadu kepada Sayyidah Aisyah fakolat. Sayyidah Aisyah berkata, Unduru ila kubrin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah oleh kalian kuburan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'alu minhu kuwan ila sama'i. Dan jadikan dari kuburan itu lobang untuk menghadap ke langit. Hatta la yakuna bainahu wa bainas sama' sakfun. Sampai tidak ada penghalang sama sekali antara kuburan dengan langit. Qala fafa'alu. Penduduk kota Madinah mengerjakan apa yang direkomendasikan Sayyidah Aisyah, famutirna matorot. Lalu kami diberikan hujan oleh Allah. Hatta nabatal asbu. Sampai rumput-rumput tumbuh hijau. Wasaminatil ibilu. Onta-onta menjadi gemuk. Hatta tafattakot minas syahmi. Sampai onta itu penuh dengan lemak. Fasumiyah amul fatkih. Maka disebut sebagai tahun fatkih, tahun lemak. Ini yang memerintahkan untuk bertabarruk melalui kuburan baginda Nabi, untuk bertawasul melalui kuburan baginda Nabi siapa? Sayyidah Aisyah. Kalau tidak percaya silakan cek sendiri di syarah-syarahnya. Banyak syarah hadis ini. Bahkan para ulama mengatakan apa yang dikatakan oleh Sayyidah Aisyah ini adalah mubalaghah fit tabarruk ataupun fit tawassul. Sudah, ini sudah sangat tekstual sekali. Jadi apanya yang mau diingkari? Begitu ya. Oke, sekarang kita cek kualitas athar ini sahih, hasan, ataukah do'if. Nah, terkait dengan athar ini disebutkan fahasilu ma taqaddamah. Adapun kesimpulan kajian yang sudah dilakukan, jadi sebelum ini dikaji seluruh perawinya, bagaimana kualitas perawinya. Dikaji berdasarkan kaidah jarah wa ta'dil. Nah, setelah dikaji, ditemukan anna hadza isnadun hasanun. Bahwa athar ini sanadnya adalah hasan.
au sohihun, atau sanadnya adalah soheh. Ada yang mengatakan sanadnya hasan, ada yang mengatakan soheh. Wa rijaluhu rijalu muslimin, sedangkan semua perawi sanad ini adalah perawi dari Imam Muslim, ma khola Amr bin Malik An-Nukri, kecuali Imam Amr bin Malik An-Nukri, meski beliau ini bukan perawi Imam Muslim, wa huwa thiqatun, dia adalah orang yang thiqah. Ini kan sudah jelas. Atharnya ini adalah hasan. Ada yang mengatakan sahih, terus apanya yang mau diingkari? Jadi begitu ya. Oke, selanjutnya. Sebenarnya tentang tawasul, yang menganjurkan tawasul itu bukan hanya Imam Al-Bakri saja. Ulama salaf itu sudah banyak menganjurkan, diantaranya adalah Imam Malik rahimahullah, pendiri madhab Maliki. Ini ditemukan di dalam kitab Nasimir Riyad, jilid 3, Sohifah 398. Kemudian ada di dalam kitab Asy-Syifa bi Huquqil Mustafa. Ada juga dalam kitab Syarah Az-Zarqani. Dikatakan, ceritanya adalah Imam Malik itu berdialog dengan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Khalifah Abu Ja'far berkata kepada Imam Malik, "Ya Aba Abdillah, wahai Aba Abdillah, astaqbilul kiblatah am astaqbilu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Apakah saya menghadap kiblat untuk berdoa atau saya menghadap Rasulullah? Faqala Imam Malik berkata, "Walimah tusarrif wajhaka anhu?" Untuk apa kamu memalingkan wajahmu dari Rasulullah? Sedangkan dia adalah wasilahmu dan wasilah bapakmu, yaitu Adam alaihissalam, kepada Allah di hari kiamat. Nah, yang dimaksud dengan wasilah ini apa? Wasilah itu adalah as-sababu, adalah sebab. Ya. Jadi orang itu kalau bertawasul, dia bukan meminta kepada ahli kubur, tidak. Dia itu menjadikan orang soleh yang sudah meninggal sebagai sebab saja. Ya. As-sabab ma yutawassalu bihi ila ijabati du'a. Adalah sebab yang dijadikan sarana untuk terijabahnya doa. Apakah tanpa tawassul Allah tidak bisa mengijabah doa? Bisa. Ini hanya sebatas sebab. Sama dengan orang itu ketika sakit lalu mengatakan, apakah tanpa obat Allah tidak bisa menyembuhkan? Bisa. Obat itu adalah sebab, adalah sarana, adalah wasilah. Lalu Imam Malik berkata, balis takbilhu. Kamu menghadap ke kuburan Nabi. Wastashfi' bihi. Dan mintalah syafaat, mintalah bantuan dengan perantara Nabi. Mintalah bantuan dengan perantara Nabi, fayusyafi'uhullah, maka Allah akan memberikan bantuan kepadamu. Nah, ini adalah ungkapan Imam Malik. Jadi minta syafaatnya itu kepada Allah, dan perantaranya itu adalah baginda Nabi. Namun teman-teman, yang perlu saya tekankan, riwayat ini diklaim do'if ataupun maudhu oleh Imam Ibnu Taimiyah. Namun di sini sudah ditegaskan, wa fi hadza radda ala ma qalahu Ibnu Taimiyah min istiqbalil qabri syarif fid du'a inda ziyarah amrun munkarun. Jadi Imam Ibnu Taimiyah tidak sepakat dengan riwayat ini. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, walam yarahu illa fi hikayatin muftarotin alal imami Malik. Ini adalah cerita yang dibuat-buat atas nama Imam Malik, berdusta atas nama Imam Malik. Tapi di sini dikatakan, walillahi darruhu haitsu awradaha bisanadin sahihin. Jadi sanad riwayat ini adalah sahih. Wa dzakaru annahu talaqqaha an iddatin min thiqati masyayikhihi. Dan pemilik sanad ini menyatakan bahwa dia mendapatkan sanad ini dari banyak orang-orang fiqh, dari guru-gurunya, terus dari guru-gurunya, sampai bersambung kepada Imam Malik. Kalau ingin mengecek sanadnya, silakan dicek di dalam kitab Asy-Syifa bi Huquqil Mustafa. Di situ disebutkan perawinya sampai kepada Imam Malik secara lengkap. Kemudian Imam Az-Zarqani mengatakan riwayat ini adalah riwayat yang sahih. Jadi begitu teman-teman ya. Jadi
Saya kira ini sudah sangat tegas, sudah sangat lugas, sudah kurang apa lagi. Jadi tentang tawasul itu diperbolehkan. Anda tidak bertawasul itu tidak masalah, itu hak Anda. Tapi ketika Anda mengklaim orang bertawasul sebagai kuburiyun, mengklaim orang bertawasul itu syirik ataupun bid'ah dan seterusnya, itu ya didatangkan dong dalilnya. Mana yang mengatakan begitu? Jangan hanya mengklaim saja. Anda mengklaim sebagai ahli bid'ah kemudian mencomot hadis dari Imam Muslim, mencomot perkataan Imam Muslim. Nah, itu namanya Anda ingin berdusta atas nama Imam Muslim. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.